Halo adik-adik di rumah. Kembali lagi ya, kita bersama-sama mau bersekolah minggu nih Kak Kesia. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu Kak Kesia. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan di sini dengan aku Kak Lala, Aku Kak Kesia. dan ada dua teman lagi nih, adik-adik di rumah ya. Kenalkan, ini Kak Regina. Ya, dan satu lagi ada Kak Aji. Nah, nanti kalau ketemu di jalan disapa ya, halo Kak Kesia gitu, halo Kak Lala gitu ya. Nah, sekarang kita disapa dulu nih adik-adik yang di rumah Kak Kesia. Shalom adik-adik yang di rumah. Nah, gimana nih kabarnya? Selama di rumah aja, bosen nggak kira-kira? Nah, seperti biasa ya, kita mau menyapa adik-adik harus bersemangat nih di rumah. Kalau kita tanya gimana kabarnya adik-adik di rumah, jawabnya Baik, sangat baik, luar biasa. yes, gitu ya. Dengan semangat ya, harus dengan semangat nih adik-adik di rumah. Silakan Kak Kesia, disapa dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Yeay, tepuk tangan buat adik-adik di rumah. Pasti semangat ya semuanya ya. Nah, kita mau bersama-sama bersekolah minggu, kita mau Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Nah, kita kan mau mendengar panggilan Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus sudah menanti-nanti kita. Kak Regina, hari ini sekolah minggu nggak ya? Kak Aci, hari ini sekolah minggu nggak ya? Kak Lala, hari ini sekolah minggu nggak ya? Nah, saat ini kita mau mendengar panggilan Tuhan Yesus ya. Kita mau datang, kita mau menjawab panggilan Tuhan Yesus itu dengan bersemangat. Langsung menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik di rumah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tepuk tangan semua buat adik-adik di rumah. Sip, semuanya sudah semangat memuji Tuhan nih Kak Kesia. Nah, Kak Kesia, aku mau tanya nih, kalau kita memuji nama Tuhan, itu harusnya dengan perasaan seperti apa ya Kak Kesia? Harus dengan gembira dong. Harus dengan Masa gembira muji ya? Tuhan pakai sedih-sedihan. Betul, tidak mungkin bersedih, tidak dengan marah-marah, tidak dengan terpaksa ya adik-adik Tuhan di Yesus rumah aja ya. ngasih berkat kita dengan senang hati. Betul, betul. Kita juga harus memuji nama Tuhan dengan penuh semangat, Bersukaria. dengan bersukaria. Nah, kita mau pujikan, mari kita bersukaria. Harus dengan lebih semangat ya adik-adik ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang seri. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersuka
Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Tepuk tangan lagi nih buat adik-adik, karena adik-adik di rumah semuanya sudah memuji Tuhan dengan bersukaria. Iya, dengan bersukaria, betul sekali. Nah, Kak Kesia nih, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kan kita sudah memuji nama Tuhan dengan bersukaria, dengan penuh semangat, saatnya kita juga mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita mau panggil teman kita nih, ada satu kakak lagi nih adik-adik di rumah yang mau menyampaikan firman Tuhan. Betul sekali. Siapa sih Kak Kesia? Kak Iko. Kita panggil sama-sama yuk. Betul, kita panggil sama-sama ya. Kak Iko. Kak Iko. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kak Iko. Halo. Nah, ini adik-adik di rumah. Kalau nanti ketemu sama Kak Iko, bisa disapa, halo Kak Iko gitu ya. Nah, silahkan Kak Iko. Ya, saya mau menyapa adik-adik di rumah dulu ya. Ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Berharap tetap sukacita, tetap bersemangat karena kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini. Sudah siap adik-adik? Siap dong, Kak Iko. pastinya. Sudah siap? Jika sudah siap, mari kita duduk yang tenang. Mari kita ambil sikap yang nyaman. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pemilik hidup kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu sehingga kami dapat bersama-sama dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu kami pada kami pada hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam kuat kuasa dan satu nama, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan adik-adik yang ada di rumah supaya Tuhan sendiri yang membantu, menolong sehingga mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu ini supaya Tuhan sendiri yang terus memberi hikmat sehingga dapat menyampaikan dengan sederhana tapi juga dengan penuh kuasa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dan acara sekolah minggu kami selanjutnya dalam kuat kuasa dan satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Iko, supaya sama kayak adik-adik di rumah, kita menempatkan posisi yang nyaman dulu ya Kak Iko ya. Silakan. Kita duduk dulu yuk Kak teman-teman. Kesia. Oke, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Matius 9 ayat 35 sampai ke 38. Saya Kak Iko ulangi, yaitu Matius 9 ayat 35 sampai ke 38. Akan Kak Iko bacakan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuaian, kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Nah, adik-adik, dari antara kalian kira-kira siapa yang suka membantu? Mungkin suka membantu orang tua di rumah, suka membantu
teman ketika di sekolah atau dalam pergaulan kalian? Jika iya, adik-adik ini suka membantu apa ya? Nah, saya berharap, Mas Igo berharap supaya adik-adik ini suka membantu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini atau Tuhan Yesus yang kita baca melalui firman Tuhan hari ini adalah seorang yang suka membantu dan menolong orang dalam kesusahan. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, jika kita belajar, Tuhan Yesus ini dalam kesehariannya ia berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa untuk bersama-sama beribadat, untuk mengajar beribadat. Tapi selain Tuhan Yesus ini suka menolong orang banyak, ia juga menolong orang banyak. Ia menolong orang lain yang kesusahan. Diceritakan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ini sudah membantu dan menolong banyak orang. Waktu ketika Tuhan Yesus berkeliling, ia mengajar di rumah ibadat, ada seorang yang datang, seorang kepala rumah ibadat. Ia meminta tolong kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan anaknya yang sakit keras, dan bahkan diceritakan ia sudah meninggal. Tuhan Yesus menolong anak ini. Tuhan Yesus berkenan menolong anak ini, sehingga apa yang terjadi? Anak ini mendapat kesembuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar di lain hari, ia bertemu dengan seorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun, mengalami pendarahan. Tuhan Yesus mau menolong perempuan ini sehingga mendapat kesembuhan dari penyakitnya. Ada juga 2 orang yang buta. Ketika Tuhan Yesus berkeliling, ia menemui 2 orang buta ini. Dan kedua orang buta ini meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah aku yang buta ini. Sehingga apa? Tuhan Yesus berkenan mau untuk menolong 2 orang buta ini sehingga mampu melihat. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mengenal Tuhan Yesus itu adalah orang yang mau menolong orang lain, suka menolong orang lain. Dan untuk itu kita sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus, kita juga perlu suka membantu dan menolong orang lain yang kesusahan. Jika ada yang bertanya, loh Kak, kan itu Tuhan Yesus, itu kan Tuhan Yesus yang sudah hebat. Jangan salah adik-adik, kita juga bisa menolong dan membantu sekuat tenaga kita. Kita bisa menolong orang lain dengan cara yang sederhana, cara yang bisa kita lakukan. Contohnya, adik-adik, ketika kita melihat kedua orang tua kita sudah lelah bekerja seharian, kita sebagai anak, tentu saja kita bisa menolong orang tua kita ini. Dengan apa? Kita mengambil tanggung jawab untuk juga membantu orang tua kita ini. Dengan cara menyapu lantai, mencuci piring kita, setelah makan kita cuci piring sendiri, kita membersihkan kamar kita sendiri. Hal tersebut bisa kita lakukan untuk menolong orang tua kita. Kita juga bisa menolong teman kita ketika kita bersekolah, ketika kita belajar, ketika kita menemui teman kita yang mengalami kesusahan dalam belajar, bisa kita tolong dengan bersama-sama belajar mengenai pelajaran tersebut. Kita juga ketika kita menemui teman kita yang merasa lapar, walaupun kita hanya memiliki 1 roti, sebagai anak Tuhan Yesus,
apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita membagi roti yang hanya satu itu kepada teman kita yang lapar ini. Bukankah itu juga termasuk membantu orang lain? Ketika kita juga dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan-jalan menemui seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan, kita merasa kasihan, kita bisa memberi sedikit, menyisihkan uang saku kita untuk diberikan kepada bapak ini atau ibu ini. Itulah wujud dari pelayanan kita melalui cara-cara yang sederhana, yaitu dengan membantu dan menolong orang lain yang dalam kesusahan, seperti apa yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kita diminta untuk memiliki sikap untuk suka membantu dan sikap untuk senang menolong orang lain, sama seperti Tuhan Yesus itu. Mari adik-adik kita bersama-sama belajar untuk saling tolong menolong, saling membantu terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap orang lain yang dalam kesusahan, sama seperti Tuhan Yesus yang suka membantu. Amin. Nah, adik-adik, beginilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menyerahkan firman Tuhan ini, kita merenungkan firman Tuhan ini dalam sikap berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu sendiri, kami diminta untuk senang dan suka untuk membantu dan menolong orang lain. Biarlah kami memiliki hati belas kasihan kepada banyak orang, membantu orang tua kami, membantu teman-teman kami, membantu orang lain. Kami ingin belajar, kami ingin berusaha hari lepas hari untuk memiliki kebiasaan suka membantu, suka menolong. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam kuat kuasa dan satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, kita mau mengucapkan terima kasih kasih dulu ya buat Kak Iko. Ke Kak Iko ya, adik-adik. Kita mengucapkan bersama-sama terima kasih Kak Iko. Ya, sama-sama Kak Lala, Kak Kesia. Ya, di sini setelah firman Tuhan kita jadi tahu nih adik-adik bahwa melayani Tuhan Yesus itu juga bisa dengan menolong ya, Kak Iko benar ya. sekali. Nah, menolong orang tua kita, menolong teman kita, menolong orang lain yang dalam kesusahan. Iya. Nah, untuk menguatkan kita nih, untuk supaya kita bisa menolong orang lain nih Kak Iko, kita mau meminta kekuatan sama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa menolong orang lain, kita bisa mengasihi orang lain. Kita pujikan satu pujian dalam nama Yesus ya adik-adik ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
kali ini kita akhiri di sini nih Kak Iko dan Kak Kesia. Tapi jangan sedih ya, karena besok minggu depan kita kembali lagi memuji nama Tuhan ya Kak Kesia. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus Ya. cuci tangan kalau habis keluar rumah. Cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan ya Kak Iya. Iko ya. Dan tetap minum vitamin, makan yang banyak, tidur yang cukup. Gitu ya. Terima kasih adik-adik di rumah ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.